Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Akuntansi Syariah dengan judul Akad Mudharabah. Pengertian akad mudharabah. Secara sederhana, mudharabah bisa didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua belah pihak dalam bentuk usaha tertentu. Orang yang mengelola usaha disebut dengan mudharib dan pemilik modal usaha disebut dengan sahibul ma'al. Kerjasama yang dilakukan akan dibagikan dalam bentuk tugas-tugas tertentu ketika kontrak ditandatangani. Menurut Fatwa DSN MUI Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 115 tahun 2017 mengenai pembiayaan mudharabah atau akad dengan sahibul ma'al atau akad mudharabah merupakan akad kerjasama usaha yang dilakukan antara mudharib dengan sahibul ma'al. Nantinya keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah yang sudah disepakati pada awal perjanjian. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan, akad mudharabah adalah akad yang umum dipakai dalam aktivitas menghimpun dana yang berbentuk investasi syariah. Beberapa jenis investasi syariah tersebut antara lain adalah tabungan syariah, deposito, dan berbagai produk perbankan syariah lainnya. Jenis akad mudharabah. Akad mudharabah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, mudharabah mutlak. Mudharabah mutlakah merupakan akad mudharabah yang digunakan untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana atau sahibul ma'al. Pembiayaan mudharabah mutlakah juga disebut dengan investasi pemilik dana kepada bank syariah. Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti rugi atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai mudharib. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah investasi saham dengan persyaratan tertentu. Artinya tidak semua perusahaan dapat beroperasi dengan modal tersebut, hanya transaksi yang ditentukan dalam kontrak yang dapat dikelola oleh peminjam. Pemilik modal dapat menentukan syarat-syarat ketika mencari suatu kegiatan usaha untuk menghimpun. Hasil pembagian hadiah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Dasar syariah akad mudharabah. Yang pertama, Al-Quran. Tidak ada penyebutan secara eksplisit di Al-Quran tentang mudharabah. Meskipun begitu, asal kata mudharabah yaitu darabah terdapat sebanyak 58 kali. Menurut pendapat Muhammad Asad, ada beberapa ayat yang ada kaitannya dengan akad mudharabah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Yang kedua, Al-Hadis. Ada dua hadis yang menganjurkan untuk berusaha melalui usaha kemitraan dengan pihak lain agar sama-sama memperoleh keuntungan. Berikut hadisnya. Yang pertama, Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia menyarankan kepada pengelolanya agar tidak mengurangi lautan dan menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika syarat tersebut dilanggar, maka pengelola dana harus bertanggung jawab resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas dilanggar oleh Rasulullah SAW, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Tabrani. Sumber lainnya adalah hadis Rasulullah SAW dari Salih bin Suhaib RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu jual beli secara tangguh atau muqaradah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, kias. Menurut beberapa pendapat, akad mudharabah ini dikiaskan kepada al-musaqah, yaitu praktik menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Di antara manusia ada yang kurang secara finansial namun punya daya dan kompetensi untuk bekerja. Sama halnya dengan akad mudharabah yang memiliki tujuan untuk memberikan pendanaan pada bagian orang yang membutuhkan suntikan dana dalam menjalankan suatu usaha. Keberadaan opsi kerjasama serupa mudharabah membuat dua golongan diuntungkan, pemilik modal dan pengelola. Prinsip pengembangan hasil usaha. Terpenuhinya kriteria dan menunjukkan kejelasan bentuk dan jumlah modal, sehingga menentukan pembagian keuntungan juga jadi jelas. Jika modalnya adalah barang atau aset yang tidak ditakar nilainya, maka di kemudian hari nilainya beresiko bisa berubah sehingga bisa menimbulkan ketidakjelasan dalam bagi hasil dan keuntungannya. Dalam
dilakukan berdasarkan rukun mudharabah bagi hasil juga perlu dilakukan sesuai ketentuan seperti berikut. Yang pertama, objek bagi hasil merupakan bentuk keuntungan dari usaha yang dikelola mudharib dengan dana pembiayaan milik Saibul Ma'al tersebut. Yang kedua, mudharib perlu membagi keuntungan secara berkala sesuai periode yang sudah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, LKS tidak boleh menerima bagi hasil jika terjadi kegagalan atau kerugian yang tidak disebabkan atas kesalahan mudharib. Dan yang terakhir, kegagalan dan kerugian karena prestasi atau kelalaian mudharib akan jadi piutang milik LKS yang akan ditanggung jawab mudharib. Perlakuan akuntansi PSAK 105. Perlakuan PSAK nomor 105 dalam Islam. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang piutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya yang hendaklah ia bertakwa kepada Allah Robnya. Dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan kesaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Orang yang diberikan kepercayaan harus memegang amanahnya dan mengerjakannya dengan kejujuran. Maka dari itu, hendaknya ada jaminan untuk mengikat kepercayaan agar tidak adanya kerugian dalam kedua belah pihak dan penipuan. Jaminan juga digunakan untuk membantu ketika tidak bisa mengembalikan apa yang telah diterima. Ilustrasi kasus akad mudharabah. Untuk lebih memahami bagaimana cara kerja mudharabah ini, kita bisa membuat contoh mudharabah yang dilakukan antara dua pihak sebagai berikut. Bank A adalah lembaga keuangan syariah atau LKS yang berperan sebagai syibul ma'al, sementara nasabah B adalah mudharib yang ingin mengajukan dana untuk mendirikan usaha catering selama 9 bulan. Besaran modal yang dibutuhkan oleh mudharib adalah 20 juta rupiah dengan kesepakatan nisbah sebesar 40/60 atau 40% keuntungan untuk Shibu Ma'al dan 60% untuk Mudharib. Setelah berjalan 9 bulan, kemudian memperoleh keuntungan bersih sebesar 10 juta. Berdasarkan perjanjian akad, maka lembaga keuangan syariah berhak memperoleh 40% dari 10 juta, yakni 4 juta rupiah. Sementara nasabah berhak atas sisanya, yakni 60% dari total keuntungan, yakni 6 juta rupiah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.